Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempersembahkan kanva yang sudah kami buat yang bertemakan teori uang. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Hidayat. Saya Egy Rizky Bibi. Saya Arya Ricardo. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi pelajaran ekonomi yaitu teori uang. Kanva ini disusun oleh Egy Rizky Habibi, M. Hakiki Zayan, dan Arya Ricardo. Dengan guru pembimbing kami, Ibu Kurniawati. Naman sebelum lanjut, kalian jangan lupa subscribe dan like ya. Subscribe channel ini. Baiklah kalau sudah kita lanjut. Di sini terdapat beberapa daftar isi tentang materi teori uang ini, yaitu meliputi pengertian, jenis-jenis teori nilai uang, jenis-jenis uang, dan manfaat nilai uang. Pertama kita masuk ke pengertian teori nilai uang. Teori nilai uang adalah teori yang membahas masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai uang. Nilai uang menjadi perhatian para ekonom karena tinggi atau rendahnya nilai uang sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Hal ini terbukti dengan banyaknya teori uang yang disampaikan oleh beberapa ahli. Nilai uang yang beredar di masyarakat terbagi menjadi jenis teori nilai uang. Uang dari sudut pandang ekonomi adalah sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi, maka dari itu, uang bisa berbentuk apa saja, tetapi tidak berarti segala sesuatu adalah uang. Ajarian. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis teori nilai uang ya guys. Yang pertama adalah teori barang. Teori barang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Teori logam katalistik. Teori ini dipelopori oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa uang diterima oleh masyarakat dikarenakan bahannya yang dibuat dari logam yang bernilai tinggi. 2. Teori nilai batas. Teori ini menyatakan bahwa uang yang diterima masyarakat dikarenakan ada keperluan masyarakat terhadap barang dan jasa serta adanya kepercayaan terhadap uang. Yang kedua, teori nominalisme. Teori nominalisme dapat dikelompokkan menjadi 5 diantaranya. 1. Teori perjanjian konvensi adalah uang yang diterima oleh suatu masyarakat dikarenakan ada perjanjian untuk memakai suatu benda dalam pertukaran. Ahli yang mempelopori teori ini adalah Thomas Aquinas. 2. Teori kebiasaan adalah teori yang menyatakan bahwa uang yang diterima masyarakat disebabkan kebiasaan masyarakat menggunakan benda tertentu dalam pertukaran. 3. Teori kenegaraan adalah uang diterima oleh masyarakat yang disebabkan oleh ketetapan dari pemerintah yang bisa digunakan dalam pertukaran barang. 4. Teori tuntutan klaim adalah teori yang menyatakan uang diterima oleh masyarakat dikarenakan adanya tuntutan terhadap barang-barang yang dihasilkan masyarakat. Ahli yang mempelopori teori ini adalah S. Mill. Dan yang terakhir, atau kelima, adalah teori realisme. Fungsi adalah uang yang diterima masyarakat dikarenakan adanya penilaian terhadap uang yang bisa memudahkan dalam pertukaran suatu barang. David Hume adalah ahli yang mempelopori teori ini. Yang ketiga, teori internal. Teori internal dapat dikelompokkan menjadi 5, diantaranya adalah 1. Teori kuantitas. Teori kuantitas adalah teori yang menyatakan bahwa perubahan nilai pada uang disebabkan oleh perubahan jumlah yang beredar. Teori kuantitas dapat ditulis dengan persamaan yang terdapat dalam gambar. 2. Teori kuantitatif. Teori ini dikemukakan oleh Irving Fisher. Teori ini menyatakan bahwa nilai uang dipengaruhi oleh jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan, jumlah uang yang beredar, dan kecepatan peredaran uang. Persamaan dari teori kuantitatif bisa kita lihat dalam gambar. 3. Teori pendapatan. Teori pendapatan ini dikemukakan oleh J. M. Keynes.
Teori ini dianggap sebagai penyempurnaan teori kuantitatif. Teori pendapatan menyatakan bahwa terdapat 3 motif dalam memegang uang, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Persamaan untuk teori pendapatan bisa kita lihat seperti di dalam gambar. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Cash and Balance Equation Theory. Teori ini dipelopori oleh D. Hunt Robertson dan sebenarnya hampir sama dengan teori kuantitas Irving Fisher, bisa dilihat pada persamaan dalam gambar. Yang terakhir, teori persediaan kas. Teori persediaan kas ini dipelopori oleh Alfred Marshall. Rumus Marshall ini merupakan persamaan yang mendekati kenyataan daripada persamaan Irving Fisher. Persamaan teori persediaan kas bisa dilihat seperti yang ada dalam gambar. Yang ketiga, teori permintaan uang. Jumlah yang diinginkan setiap orang untuk melakukan transaksi pertukaran barang. Menurut J.M. Keynes, permintaan uang dapat dipengaruhi oleh 3 motif, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Motif transaksi. Untuk memenuhi kebutuhannya, seseorang melakukan berbagai transaksi baik membeli maupun menjual barang atau jasa yang dimiliki. Alasan inilah yang membuat seseorang membutuhkan uang. Uang yang dimiliki oleh seseorang bisa digunakan untuk membeli baju, membayar tiket pesawat, kereta api, dan kebutuhan lainnya. Motif berjaga-jaga lain digunakan untuk transaksi. Umumnya seseorang membutuhkan dan memegang uang untuk menghadapi persoalan atau masalah penting yang akan terjadi di masa yang akan datang. Motif spekulasi. Baik rumah tangga ataupun perusahaan memiliki bentuk kekayaan hartanya yang berbeda-beda. Ada yang disimpan dalam bentuk uang dan sebagian lagi dalam bentuk surat-surat berharga. Di suatu waktu, surat-surat berharga tersebut bisa diperjualbelikan di setiap saat, namun nilainya tidak pasti. Baiklah, lanjut ke kurva permintaan uang. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan jumlah uang yang diminta dengan suku bunga. Permintaan jumlah uang akan berbanding terbalik dengan suku bunga yang berlaku. Jika terjadi penurunan suku bunga dari R1 ke R2, maka jumlah uang yang akan diminta akan meningkat dari M1 ke M2. Kesimpulan, semakin rendah tingkat suku bunga, maka akan semakin banyak orang memegang uang dengan tujuan spekulasi. Dan sebaliknya, jika semakin tinggi suku bunga, maka keinginan orang untuk memegang uang semakin rendah. Hal ini bisa dilihat dalam gambar. Penggeseran kurva permintaan uang. Kurva permintaan uang bisa bergeser ke kanan ataupun ke kiri jika pergeseran tersebut dipengaruhi oleh faktor lain selain suku bunga. Faktor tersebut adalah pendapatan nasional. Perhatikan kurva di bawah ini. Apabila pendapatan nasional meningkat, maka kurva permintaan uang bergeser ke kanan MD1K, MD2. Namun jika pendapatan nasional turun, maka kurva permintaan uang akan bergeser ke kiri MD1 ke MD3. Hal ini bisa dilihat dalam gambar. Teori penawaran uang adalah jumlah uang yang siap beredar dalam masyarakat pada wilayah tertentu untuk keperluan transaksi. Uang yang beredar dalam perekonomian juga disebut dengan stok uang. Ada 2 pengertian uang beredar, yaitu uang dalam arti sempit narrow money atau M1 dan uang dalam arti luas broad money atau M2. Uang dalam arti sempit adalah semua uang yang ada dalam peredaran, baik uang kartal maupun uang giral. Mata uang adalah alat pertukaran yang secara luas diterima dalam perekonomian masyarakat. Itu artinya mata uang juga sebagai stok uang. Stok uang yang dihitung dalam M1 adalah simpanan yang mudah ditarik atau dicairkan seperti rekening koran demand deposit, traveler cestiku, dan sebagainya. Uang dalam arti luas adalah M1 yang ditambah dengan uang kuasi tabungan, deposito, pasar dana, rekening, dan valuta asing, milik swasta domestik, dan sebagainya. Jumlah uang yang beredar dalam perekonomian ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral dan jumlahnya tetap dalam jangka pendek. Kurva penawaran uang
Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Di situ bisa kita lihat adanya perubahan suku bunga tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Kurva penawaran uang bisa bergeser ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh faktor selain suku bunga. Faktor tersebut adalah pendapatan masyarakat, pengeluaran pemerintah tingkat kredit, dan tingkat harga barang. Bentuk pergeseran kurva penawaran bisa ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pergeseran kurva MS0 ke MS1 menunjukkan penawaran uang bertambah. Namun jika kurva MS1 ke MS2, itu artinya jumlah uang beredar mengalami penurunan. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis uang. 1. Nilai nominal. Maksud dari nilai nominal ini yaitu nilai yang tertera pada setiap mata uang. Misalnya, pada tampilan Rp50.000 tertulis angka Rp50.000, maka nilai nominalnya sama seperti yang tertulis tersebut. Untuk keterangan selanjutnya, bisa kalian lihat pada Canva. 2. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik berarti nilai bahan yang dipakai. Untuk pembuatan alat tukar tersebut, misalnya, untuk membuat uang kertas Rp50.000 dibutuhkan kertas dan bahan lainnya yang harganya hanya sebesar Rp3.000 saja, maka nilai intrinsik tersebut yaitu Rp3.000. 3. Nilai real tukar uang. Nilai real ini memiliki fungsi untuk mengukur jumlah barang dan jasa yang bisa ditukarkan dengan uang tersebut. Bila Rp1.000 bisa ditukar dengan 1 gelas minuman susu, artinya nilai real uangnya sebesar Rp1.000 yakni segelas susu. Dinilai tentang penggunaan uangnya, maka nilai tukar uang bisa kita bagi menjadi 2 jenis diantaranya yaitu adalah sebagai berikut. Nilai internal adalah sebuah nilai atau kemampuan dari suatu uang yang dapat digunakan untuk ditukarkan dengan barang tertentu, seperti uang Rp20.000 yang bisa kita beli 2 buku. Nilai eksternal, nilai ini merupakan sebuah nilai atau kemampuan dari suatu uang supaya bisa ditukarkan dengan mata uang yang berasal dari negara lain. Contohnya seperti Rp13.000 bisa ditukarkan dengan $1 Amerika Serikat. Oke guys, mari kita lanjutkan ke manfaat nilai uang. Terdapat 3 manfaat nilai uang. Yang pertama yaitu menunjukkan harga. Nilai uang adalah nominal yang tertera untuk membantu manusia dalam menunjukkan nominal harga pada suatu produk barang atau jasa. Pada umumnya harga akan berbanding lurus dengan kualitas produk. Yang kedua sebagai fasilitas transaksi jual-beli. Transaksi jual-beli. Nilai uang adalah nilai yang ada pada uang dengan tujuan memfasilitasi kegiatan jual-beli, mulai dari transaksi antar daerah sampai dengan orang-orang yang ada di luar daerah. Yang ketiga yaitu sebagai alat tukar dan pembayaran. Jika tidak ada nilai yang terdapat dalam uang, maka manusia akan kesulitan untuk mencari alat tukar dan pembayaran saat melakukan transaksi. Dengan adanya nilai uang, masyarakat lebih bisa memahami secara jelas nominal suatu barang dan harga yang harus dikeluarkan. Pendukung aktivitas ekonomi. Nilai uang yang terakhir adalah sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam kegiatan transaksi dan sebagai alat pembayaran, di mana keduanya punya unsur sangat penting dalam perekonomian. Oke guys, sekian dan terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa subscribe, like, dan comment. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton dan menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.